Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa deh. Ya, saya semangatnya belajar. Sebelum itu, untuk anak-anak semua, sebelum kita makan pelajaran, juga kita berserah diri kepada Tuhan untuk berdoa. Afin, silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua kita sudah bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Semua dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan buat yel-yel, bernyanyi. Saya siap belajar, semua akan berdiri. Yang 1, 2, 3. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap untuk belajar. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap untuk belajar. Adik semua, anak-anak kami semua. Hari ini kita akan kembali belajar tentang fabel. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu fabel? Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Fabel itu adalah cerita fiksi atau dongeng yang di dalamnya berupa di dalamnya ada pesan moral. Yang menjadi tokohnya adalah kemudian siapa yang masih ingat lagi apa itu unsur-unsur yang ada di dalam teks fabel? Apa itu? Yang pertama adalah tokoh. Yang kedua apa? Kata. Yang ketiga apa? Kemudian ada tempat dan yang terakhir ada semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan seluruh anggota kelompok secara menyeluruh. Ini artinya bahwa dalam satu kelompok nanti semuanya harus aktif. Kalau ada yang tidak diketahui, kalau tidak tahu, silakan bertanya, silakan aktif ya. Kemudian yang kedua, mendorong siswa yang masih pasif untuk lebih aktif dengan sistem pembelajaran kita. Ya.
pertama yang seperti dikatakan bahwa semua harus aktif, jangan bersifat pasif. Kemudian yang ketiga, menanamkan tanggung jawab. Dalam kelompok nanti semuanya punya tanggung jawab masing-masing, ya. Punya tanggung jawab. Setiap orang harus mengerjakan. Dan yang keempat adalah mengembangkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara tentang kepentingan. Baik, anak-anak semua di sini sudah membantu kelompok ya. Kelompok hebat, kelompok berani, kelompok pencedek, kelompok bijak, dan kelompok Kreatif. kelompok kreatif. Di sini ibu memiliki teks fabel yang berbeda dengan teks yang kemarin. Ini tentang semut dan ikan. Silakan dibaca sesuai dan kerjakan sesuai porsi masing-masing. Siapa yang menjadi pembacanya, siapa yang menjadi pencatatnya, siapa yang menjadi penanya, siapa yang menjadi penyaji, dan siapa yang akan mengatur waktu. Di sini akan dibagikan. Kemudian di sini nanti akan dibagikan lembar kerja diskusi kelompok. Silakan diisi nama kelompoknya. Kemudian hari dan tanggal. Hari ini adalah hari tanggal 15. Kemudian tulis di sini namanya. Contohnya April. Perannya hari ini contohnya adalah sebagai pembaca. Tanggung jawabnya adalah baca teks fabel yang disediakan. Lalu bersih tanda tangan. Ya, kemudian nanti ibu juga akan membagikan lembar refleksi individu siswa. Silakan diisi nama, kelas, tanggal. Kemudian menjawab pertanyaan itu. Apakah dalam kelompok hari ini berketerangan? Kemudian apa aku menjalankan peran dengan baik? Apakah kamu menjalankan peran dengan baik atau tidak? Kemudian yang ketiga, apa yang paling menarik dari cerita fabel hari ini? Keempat, apakah kamu pernah menolong sesamamu? Kalau pernah, silakan diceritakan. Pada saat kapan kamu menolongnya? Kemudian yang kelima, apakah bekerja sama dengan baik dalam kelompok? Dan ini adalah anak-anak semua yang tahu dari kepribadian masing-masing. Apakah kamu sudah menjalankan tugas dengan baik atau belum? Oke. Jadi tugasnya tadi pembaca. Silakan pilih siapa yang membaca. Kemudian siapa yang mencatat. Jadi hasil diskusi kalian. Kemudian siapa yang akan bertanya, memberikan pertanyaan, siapa yang akan menyajikan nanti di depan kelas, dan siapa yang mengatur waktu. Waktunya dimulai dari sekarang, dikasih selama 10 menit. Silakan dikerjakan.
kelompok hebat. Zulfandi Zaluku, peran hari ini membaca. Tanggung jawab membaca kepada teman-teman kelompok. 2. Anastasia, pencatat. Peran pada hari ini pencatat. Tanggung jawab menulis poin penting. Ketiga, Dion Leoni Zai, peran hari ini penanya. Tanggung jawab membuat satu pertanyaan untuk kelompok. 4. Anissa Gea, penyaji. Peran hari ini sebagai penyaji. Tanggung jawab membaca hasil diskusi. 6. Rizka Penazai, peran hari ini pengatur. Tanggung jawab membagi waktu tugas. Sebagai kesimpulan kelompok 1 adalah siapapun bisa menolong meskipun kecil seperti semut. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok hebat mengatakan bahwa sekecil apapun kita seperti semut, maka kita juga bisa menolong dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Kelompok 2, silakan. Beginilah hasil dari diskusi kelompok berat. 1. Marta Indah Permatasari Gea, peran hari ini membaca. Tanggung jawab membaca teks cerita. 2. Ayu Putri Zaid, peran hari ini pencatat. Tanggung jawab menulis hasil pemikiran dari teman-teman kelompok. 3. Novin Francisca Zaluku, peran hari ini penanya. Tanggung jawab mengajukan pertanyaan dari cerita. 4. Olivia Gea, peran hari ini penyaji. Tanggung jawab menjelaskan isi diskusi. 5. Afin Kirstin Gea, peran hari ini pengatur waktu. Tanggung jawab mengatur waktu supaya sesuai dengan rencana. Kesimpulan dari kelompok 2, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan suatu saat akan kembali pada kita. Berikan tepuk tangan untuk kelompok hebat. Kelompok hebat mengatakan bahwa sekecil apapun itu yang menjadi pertolongan kita kepada orang lain, maka itu kembali kepada kita. Ya. Kita lanjut pembahasan untuk kelompok 3, kelompok penuh ide. Silakan maju. Hasil dari amat Roy Alvin sebagai pembaca teks fabel. Recia Christian Lahayu pencatat menulis poin-poin diskusi. Ayustina Gea menanya memberikan 2 pertanyaan dan cerita. Waris Mandalu menyampaikan hasil diskusi di 14. Kita Puja Asmara Gea mengatur waktu, menjaga durasi yang menggunakan untuk setiap tugas kelompok. Kesimpulan, kita harus membaca teman yang sedang kesulitan tanpa menggunakan kebal. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Kesimpulan dari kelompok pemuda mengatakan bahwa ketika kita membantu teman kita yang sedang kesulitan, hendaklah kita membantu dengan sepenuh hati tanpa meminta imbalan. Dan pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka anak-anak semua silakan belajar di rumah, pelajari kembali apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akhiri semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.